kaki dari desa sampai kota besar tanpa alas kaki dengan pakaian sederhana berwarna putih atau hitam dan ikat kepala sebagai warisan nenek moyang. Budaya penuh sederhana inilah yang jadi salah satu kearifan lokal yang mereka lestarikan hingga saat ini di tengah kehidupan kota yang kian berubah. Baru-baru ini, suku Baduy menolak adanya internet di wilayah mereka dan meminta untuk jaringan internet dihilangkan karena bisa mengakibatkan merosotnya moral generasi yang bisa mengakses berbagai aplikasi dan konten yang bertentangan dengan adat. Sejarah suku Baduy. Suku Baduy merupakan suku yang berasal dari Provinsi Banten, Indonesia. Orang Baduy menyebut dirinya orang Kanekes atau orang Kanekes. Kata Baduy merupakan sebutan dari peneliti Belanda yang mengacu pada kesamaan suku Baduy dengan kelompok Arab Badawi yang suka berimigrasi atau berpindah-pindah tempat. Suku Baduy ini bermukmin di kaki pegunungan Kendeng di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Sekitar 40 km dari Rangkas Bitung, pusat kota di Lebak, Banten. Dilansir dari Detik-Edu, asal-usul suku Baduy dikaitkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama mereka dan diyakini suku Baduy memiliki tugas bertapa yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dunia. Selain itu, suku Baduy juga dikaitkan dengan keberadaan kerajaan Pajajaran pada abad ke-11 hingga 12 Masehi. Saat itu diperkirakan kerajaan Pajajaran yang dipimpin Raja Prabu Bramaya Maisa Tandraman atau Prabu Siliwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita, tim Insan Merdabu. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim Insan Merbabu mau mengungkap dari sisi gaib. Kita mau mengorek informasi kenapa suku Baduy itu sangat kuat memegang adat istiadat dan menjunjung tinggi ajaran-ajaran dari nenek moyang. Dan apa benar suku Baduy itu adalah salah satu keturunan kerajaan Pajajaran ataupun keturunan Prabu Siliwangi? Oleh sebab itu kita tim mau mengungkap dari sisi gaib. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel-channel kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah, dibalas beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh Bapak Yamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo Pak, kita mulai proses mediumisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
sukmanya terpendek semua. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang suku Baduy yang bisa menjunjung tinggi adat istiadat, dan apa benar suku Baduy adalah keturunan dari Prabu Siliwangi, dengan izin beliau. Sallallahu Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, panjenengan ini siapa nggih? Saya ini golongan roh dari alam kayangan, Gus. Kalau boleh tahu, panjenengan ini namanya siapa? Boten sah, Gus. Dengan bahasa Indonesia ya, Mbak? Iya. Tidak boleh diberitahukan nama panjenengan. Iya. Saya panggil Eyang atau Simbah? Monggo. Sebelum kita mulai, saya cek kebenarannya dulu ya, Mbah, untuk Silakan, mengantisipasi Gus. dari penyusup nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong mengaku huruf dari kayangan, Sallallahu Allah. Nggih, mohon maaf ya, Mbah, kalau Iya. saya mengganggu panjenengan. Panjenengan terganggu ndak? Tidak, Gus. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, saya suguhi hidangan dulu ya, Mbah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu. Monggo, Mbah, dinikmati hidangannya. Saya juga tak rokokan, Mbah. Rokoknya bagus. Sampurna. Panjenengan mau rokok yang asli? Iya, Karena jasad manusia. biar bisa menikmati. Oh ya. Ini gimana rasanya rokok dunia, Mbah? Nikmat, Gus. Sama rokok gaib di kayangan enak mana? Enak ini. Oh, ini beli ya, Mbah. Kalau gaib cuma minta sudah datang. Gini ya, Mbah. Ini kan bisikan dari yang punya satu, minta rokok yang asli. Oh gitu toh. Ya ndak apa-apa toh, Mbah. Ada bagus, ada. Nggih, sambil ada apa-apa. menikmati rokok ya, Mbah. Ini mau minum yang asli ndak, Mbah? Enggak usah. Oh, ini kan ada kopi. Mau bertanya, Mbah, kalau berkenan, dan kalau tidak boleh diceritakan ya jangan diceritakan ya, Iya. Mbah. Yang boleh diceritakan saja. Juga ada batas-batas yang harus dirahasiakan. Iya, Mbah. Gini, Mbah. Saya itu terkadang melihat di televisi ataupun di tontonan-tontonan video-video itu, saya itu sangat kagum dengan salah satu suku yang ada di Nusantara ini, Mbah, terutama suku Baduy, Mbah. Kenapa beliau-beliau itu sangat kuat menjunjung
tinggi adat istiadat, dan apa benar suku Baduy itu adalah keturunan Prabu Siliwangi? Mohon dijelaskan, Mbah. Oh, sebatas yang saya tahu ya Gus. Iya, Mbah. Suku Baduy itu adalah suku tertua Gus. Sehingga sangat menjaga adat istiadat. Jangan sampai terkontaminasi pengaruh-pengaruh dari luar. Baik dari segi pengaruh-pengaruh budaya, bahkan pengaruh-pengaruh makanan-makanan yang saat ini banyak mengandung zat-zat yang sangat merugikan jasad. Sehingga suku Sunda itu suku tertua, yang mana awal mulanya dulu juga mulainya peradaban juga dari bangsa, kalau dulu namanya Yunda, tapi berubah menjadi Sunda. Itu kan juga pengaruh dari perkembangan bahasa. Itu kan suku tertua Gus. Dan kenapa kok sangat kuat itu loh, Mbah, menjaga adat itu? Kan saya juga heran, Mbah. Kan kebanyakan itu di era modern sekarang itu kan bisa terkontaminasi dengan teknologi, kehidupan yang lebih modern gitu loh, Mbah. Ya itu kan bangsa pilihan yang disisakan Gus. Bangsa yang luar biasa, yang dulu daratan Sunda adalah peradaban yang sangat luhur, bisa menyinkronkan antara alam dan manusia, bisa mencapai kesadaran semesta pada saat itu. Bangsa yang sangat tua. Berarti suku Baduy itu termasuk suku Sunda, Mbah? Iya. Bahkan dulu sebelum terpecahnya pulau-pulau, bangsa ini, suku ini sudah ada, punya adat sendiri. Begitu Gus. Jadi apa yang diberitakan bahwa suku Baduy itu adalah keturunan Prabu Siliwangi itu kurang benar, Mbah? Ya, Prabu Siliwangi itu bagian dari turunan suku Yunda tersebut. Dulu kan yang memegang kendali peradaban dan juga dari suku ini. Namun dengan berkembangnya zaman, banyak yang sudah berpisah, berpencar, tapi masih ada yang tersisa, suku yang asli. Sehingga suku-suku yang banyak itu awal mulanya juga dari situ. Di situ ada situs-situs purbakala yang usianya ribuan tahun. Di suku Baduy itu, Mbah? Iya, daerah Sunda itu banyak situs-situs yang terpendam yang belum muncul, tapi ada juga yang sudah muncul. Induk peradabannya juga dari situ. Itu yang membuat suku Baduy itu bisa berpegang teguh dengan ajaran leluhurnya itu dengan prinsip apa itu, Mbah? Ya memang itu disisakan kemurniannya. Ya mungkin sudah menjadi kehendak Tuhan. Yang sebetulnya suku Sunda itu yang dulunya
punya peradaban tinggi, peradaban yang sangat luhur. Manusia yang punya spiritual tinggi. Sejak zaman Nabi Sid dahulu. Jadi malah kalau dari penjelasan si Mbah ini malah justru Prabu Siliwangi itu adalah keturunan suku Baduy, Mbah. Iya. Peradaban dulu itu maju, bisa menyinkronkan antara teknologi dan spiritual. Dulu peradaban yang maju tersebut menguasai dunia, bisa menciptakan teknologi pelipat ruang dan waktu. Dulu namanya Barkah, itu adalah alat transportasi bangsa Sunda purba. Berbentuk sebuah alat bulat yang bisa melipat ruang dan waktu. Jadi secara teknologi dan spiritual yang disatukan bisa merubah benda menjadi bentuk energi, kemudian diubah menjadi benda lagi. Seperti itu. Jadi jika ingin mengirimkan barang, dagangan, produk-produk, ya lewat itu portal. Kalau dulu namanya Barkah. Banyak alat-alat transportasi seperti zaman dahulu, tapi saat ini disembunyikan. Berarti dengan suku Baduy memegang adat seperti itu sebenarnya juga ada tujuan dari suku Baduy itu, Mbah, untuk menyembunyikan alat-alat yang modern-modern itu biar tidak dirusak manusia zaman sekarang ini. Banyak sisa-sisa peradaban dahulu yang tersembunyi di balik gunung, bukit. Itu sangat menguasai suku Sunda ini. Kalau bahasa sekarang alat lorong waktu. Nanti jika saatnya tiba, semuanya akan ditampakkan kembali. Bahkan dulu banyak juga senjata-senjata pusaka-pusaka yang sangat luar biasa. Bisa melebur senjata, percampuran antara batu meteorit dengan logam, sehingga membuat senjata yang sangat ampuh. Dan suku Sunda ini bagian dari anak cucu suku yang dulu punya peradaban maju tersebut, yang sekarang hidup di balik dimensi
ya di daerah situ. Tapi kan sebenarnya kalau dilihat zaman sekarang itu kan suku Baduy itu ya juga bisa menjadi pembelajaran bagaimana suku Baduy itu juga menjaga alam itu Iya. ternyata ya dengan kehidupan seperti dulu nyatanya juga bisa hidup dengan Iya. damai, tentram, bahagia. Sekarang kan sudah kebanyakan suku-suku yang lain sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran materialistis, pikiran-pikiran duniawi, teknologi yang saat ini padahal sebetulnya teknologi tidak ada apa-apanya dibandingkan tingkat spiritual manusia. Itu kalau boleh tahu Mbah, suku Baduy itu bisa mengetahui informasi luar itu dari mana Mbah? Kalau elektronik tidak bisa masuk dengan kesederhanaan itu gimana? Dulu itu berkomunikasi dengan pikiran, atau bahasa orang menyebut telepati, channeling. Berarti spiritualnya Seperti juga kuat ya Mbah? Kuat. Kalau sekarang kan pakai teknologi itu, kalau dulu kan diimplankan ke otak, komunikasi dengan bangsa manapun bisa, bahkan keluar planet bisa. Berarti ilmu-ilmu melewat waktu seperti itu ya sebenarnya juga ada ya Mas dari dulu itu. Ada. Dulu peradaban yang sangat luhur, mungkin kalau dilihat dari segi fisik mungkin orang yang sederhana, tapi suku ini sebuah suku yang bisa sinkron dengan alam, punya kesadaran semesta. Dan juga sehat-sehat walaupun tidak Iya. terjamah dengan medis-medis zaman sekarang. Iya. Bahkan virus-virus yang dulu menyerang seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, bagi mereka tidak bisa tembus. Karena sudah menyatu dengan alam itu ya Mbak? Iya. Karena justru virus itu berkembang pesat karena pola pikir manusia itu sendiri yang terlalu takut, sehingga imun tubuh melemah karena kurangnya kesadaran pada Tuhan. Memang bentuk-bentuk serangan-serangan seperti itu memang jika kita merespon dengan ketakutan justru akan mudah menyerang. Berbeda dengan orang suku Baduy ini, punya keyakinan tinggi terhadap Tuhan Sang Pencipta. Berarti kalau orang itu ikuti semakin modern itu semakin jauh kepada Tuhan ya? Kebanyakan seperti itu. Lihat saja negara-negara maju, moralnya rusak, moralnya hancur. Ya memang itu sudah disengaja oleh para penganut kegelapan. Berarti kalau di suku Baduy itu sehat-sehat ya Mbah ya? Sehat-sehat, alami,
Wanitanya juga cantik-cantik. Pikirannya belum banyak yang terkotori oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Sangat menjunjung harkat dan martabat manusia. Tidak terkotori oleh jiwa materialistis, sikap hidup hedonis. Karena sebetulnya kebahagiaan yang sejati adalah terimanya hati, sinkron dengan alam, bersahabat dengan alam ini. Maka jangan coba-coba merusak atau ingin menghancurkan suku ini, suku yang dijaga, adab perilaku budi luhur. Seperti itu. Bahkan dari suku ini muncul raja-raja, raja yang sangat berpengaruh di seluruh bangsa. Bangsa yang menganut silih wangi, asah asih asuh, menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Menurunkan raja-raja yang adil, raja yang bijaksana, seperti itu. Bahkan raja-raja zaman dahulu sangat menjunjung persatuan dan kesejahteraan umat, perdamaian. Ya kalau ditengok itu kan suku Baduy itu tidak mau mencampur urusan suku yang lain dan tidak mau dicampuri. Tapi sejarah yang asli zaman dahulu telah dirusak oleh para penjajah. Banyak menceritakan sejarah-sejarah palsu tentang tingginya peradaban di negeri ini. Para penjajah-penjajah ini menulis sejarah yang sangat merugikan, yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dengan tujuan ini menguasai. Karena bagi para penjajah, jika ingin menguasai suatu negara atau bangsa, harus dirusak dari sejarahnya, memburamkan sejarah dan membelokkan ajaran leluhur.
menulis sejarah-sejarah palsu untuk tujuan mengadu domba antara suku satu dengan yang lain. Mengadu domba antara suku Jawa dan Sunda. Sebab sejak zaman dulu, jika suku Jawa dan Sunda ini bersatu membentuk sebuah pernikahan, pasti akan menurunkan orang-orang yang luar biasa. Manusia terpilih, tapi sejarah diubah oleh para penjajah. Mereka menulis kidung Sunda palsu dengan tujuan memecah belah antara suku Jawa dan Sunda. Jangan sampai suku Jawa dan Sunda bersatu, karena kalau bersatu akan melahirkan turunan yang sungguh luar biasa. Saya malah baru tahu sejarah ini. Bahkan kalau di cerita-cerita tuh Sunda sama Jawa tuh tidak boleh nikah. Itu buatan para penjajah. Ternyata ada rahasia. Sehingga banyak yang tertipu dan terdoktrin. Jangan sampai orang Sunda dan Jawa ini menikah, sebab keturunannya nanti akan menjadi manusia pilihan. Bahkan dibuat sejarah palsu peperangan antara Sunda dan Jawa. Dulu Raja Sunda pasti memiliki senjata kujang dan keris. Kujang mewakili Sunda, keris mewakili Jawa. Begitu juga Raja Jawa juga memiliki senjata kujang dan keris sebagai perlambang persatuan. Tapi sejarah ini dibelokkan oleh para penjajah yang telah ditumpangi oleh orang-orang Yahudi dengan menulis kisah-kisah palsu, kidung Sunda palsu. Seharusnya sejarah yang harus dipakai adalah sejarah yang ditulis oleh bangsa sendiri, sejarah yang ditulis oleh para turunan raja-raja. Berarti gini ya Mbah, berarti kita itu harus bersyukur ya Mbah dengan Allah menjaga suku Baduy itu untuk pembelajaran ya Mbah ya. Iya, lihat saja orangnya, bahagia, tentram, meskipun sederhana, tapi ketentraman hati, berkolaborasi dengan alam, sinkron dengan alam semesta. Karena kalau Jangan tergoda dengan kehidupan materi yang sifatnya itu menipu. kalau saya amati Mbah, kalau orang itu mengikuti zaman modern itu seperti akal dan pikiran itu seperti terombang-ambing, kayak seperti tidak mempunyai pedoman itu loh Mbah. Iya, karena manusia digiring ke dalam paham materialistis itu tadi. Ukuran kesuksesan manusia adalah materi. Itu adalah penyesatan. Ya betul, kenyataan ya suku Baduy itu ya Mbah dengan sederhana bahagia, damai, tidak Dulu ada seperti gejolak-gejolak apapun ya Mbah. Iya. Pesan-pesannya gimana Mbah
buat sedulur-sedulur itu? Kita harus menjaga adab, budi luhur, jangan terpengaruh budaya-budaya luar, budaya-budaya yang sangat merusak, melupakan adab budaya yang asli, sopan santun, menghargai satu sama lain. Sekarang banyak budaya-budaya yang dari luar yang dianggap tren, padahal itu sangat merusak, tidak sesuai dengan adab budaya leluhur sejati, leluhur bangsa Nusantara ini. Terima kasih ya Mbah atas informasi dan cerita sejarahnya ya Mbah. Ya, hanya seperti Mudah-mudahan itu, Gus. ini bisa bermanfaat ya Mbah. Iya, Kami jika menanggapi kehadiran panjenengan banyak kekurangan kesalahan ya mohon maaf sebesar-besarnya ya Mbah ya. ya nggak apa-apa, Gus. Nggih, panjenengan Matur bunuh nuwun. diri keluar dengan halus. Ya, sudah Melanjutkan dihadirkan, tugas Gus. lagi ya Mbah ya. Ya, Nggih, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.